Shalom Bapak Ibu, hari ini Selasa 1 September 2020. Kita akan membahas Yeremia 39 dan 52, serta Yeskiel 24 dan 33. Temanya berkabung tanpa meratap. Di masa pandemi ini, saya beberapa kali berkesempatan untuk menguburkan orang-orang yang meninggal. Saya melihat di sana situasi perkabungan yang berbeda dari biasanya. Keluarga yang kehilangan berkabung. Namun situasi yang sangat berbeda dari biasanya dan tekanan untuk melakukan segala sesuatunya dengan tertib, penuh protokol, dan dengan segera dan sigap membuat mereka tidak bisa meratap. Hari ini kita akan membahas kisah yang sangat menyedihkan. Kota Yerusalem dirobohkan. Kerajaan Yehuda dihancurkan. Dan rakyat Yehuda diangkut semuanya ke Babel. Sebuah situasi yang menyedihkan. Berkabung, namun tak bisa meratap. Mari kita ikutin kisahnya. Yeskiel 24 menjelaskan situasi tatkala Yerusalem dikepung. Tahun ke-9 bulan ke-10 tanggal 10 hari itu Yeskiel ada di pembuangan di Babel. Tuhan berbicara kepadanya. Itu adalah hari saat Raja Babel datang ke Yerusalem untuk mengepung. Dan Tuhan memberikan perumpamaan kepada Yeskiel. Daging domba muda dan gemuk yang paling baik mutunya, yakni daging bahu, daging paha, serta tulang-tulang yang banyak sumsumnya, diminta oleh Tuhan direbus dalam panci yang berisi air dengan kayu bakar yang sangat panas sehingga airnya bergejolak mendidih. Namun Tuhan tetap berkata, tambahlah kayunya, kipasilah apinya, rebuslah dagingnya. Dan setelah daging itu masak, Tuhan berkata, buanglah kuahnya, bakarlah tulang-tulangnya. Lalu taruhlah periuk perunggu itu yang kosong di atas api dan biarkan sampai merah membara. Sesudah karatnya terbakar, maka periuk itu barulah bisa menjadi bersih dan tahir lagi. Arti daripada perumpamaan itu adalah Yerusalem seperti kota yang penuh dengan orang-orang yang busuk. Umat Allah yang seharusnya menjadi bangsa yang terbaik, justru tidak bisa menyatakan akan kemuliaan Tuhan. Maka kota Yerusalem seperti periuk berkarat yang tidak pernah digosok harus dibakar dengan api yang panas. Dagingnya ada di dalamnya akan dikeluarkan sepotong demi sepotong sampai tak tersisa satu pun. Dan kemudian periuk itu pun masih harus dibakar pula sampai akhirnya tuntas dan menjadi tahir. Yeremia 52 menjelaskan akhir kehidupan Zedekia. Zedekia berusia 21 tahun saat ia menjadi raja Yehuda. Ia memerintah 11 tahun, ibunya Hamutal, anak Yeremia dari kota Libna. Zedekia hidup penuh dosa sehingga Tuhan marah sekali dan tidak melindungi mereka lagi. Zedekia yang diangkat oleh Raja Babel menjadi Raja Yerusalem menggantikan kakaknya, ternyata memberontak kepada Raja Babel ini sehingga Nebukadnezar geram lalu datang menyerbu Yerusalem pada tahun ke-9 bulan ke-10 tanggal 10 pemerintahan Zedekia. Mereka mendirikan markas di luar kota Yerusalem, lalu membangun tembok pengepungan dan terus mengepung kota itu, menutup akan pintu masuk sehingga tidak dapat keluar masuk makanan ke Yerusalem, dan dikepung sampai tahun yang ke-11. Yeskiel 24 mencatat tentang tindakan kenabian dari Nabi Yeskiel menyangkut istrinya. Kita sudah menjelaskan apa artinya tindakan kenabian, sebuah tindakan yang ekstrim yang diminta oleh Tuhan untuk membuat bangsa Israel bertobat. Tuhan berkata kepada Yeskiel, ia akan mengambil orang yang paling dicintai Yeskiel dengan mendadak. Namun Yeskiel tidak boleh nanti untuk meratap atau menangis. Jangan pula berlaku seperti orang berkabung dengan menutup kepala, berjalan tanpa alas kaki maupun makan roti perkabungan. Dan benar malam itu istri Yeskiel meninggal. Besoknya Yeskiel berlaku seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia tidak memakai pakaian berkabung. Orang-orang bertanya, mengapa kamu tidak berkabung? Lalu Yeskiel memberikan jawaban, ini arti tindakan kenabianku. Tuhan telah memutuskan untuk mencemarkan rumah Tuhan di Yerusalem.
Rumah yang selama ini dipuja oleh bangsa Yehuda akan hancur. Dan anak-anak dari kerajaan Yehuda akan mati dalam pertempuran. Namun kalian tak sempat berkabung. Tekanan yang berat membuat mereka tidak bisa lagi berkabung meratapi akan situasinya. Mereka hanya bisa memandang dengan hati yang sedih, namun tak bisa berbuat apa-apa. Dan itulah yang terjadi. Sementara itu, saat Yerusalem dirobohkan, maka tindakan kenabian yang lain dari Yehezkiel, yaitu menjadi bisu, akhirnya dibebaskan lidahnya. Yehezkiel, sejak Yerusalem dirobohkan, sudah dapat berbicara lagi. Dan ini menjadi tanda bagi bangsa Israel bahwa sungguh Tuhan Yahweh adalah Tuhan yang benar. Bagaimana kisah kehancuran akan Yerusalem ini? Tercatat pada Yeremia 39 dan 52. Kisah ini sebenarnya telah saya bahas di dalam DDE 16 Agustus 2020 saat mengulas 2 Raja-Raja 24 sampai 25 serta 2 Tawarik pasalnya ke-36. Pada tahun ke-11 bulan 4 tanggal 9 pemerintahan Zedekia, tembok kota Yerusalem didobrak musuh dan Yerusalem direbut. Para pejabat Babel menduduki pintu gerbang tengah. Di antara pejabat itu namanya tercatat Nergal Sareser, Samgar Nebu, Sarsekim, kepala rumah tangga istana, Nergal Sareser, Repnak, dan para perwira yang lain. Saat itu bencana kelaparan di Yerusalem ternyata sudah begitu hebat oleh karena pengepungan kota, sehingga rakyat tidak mempunyai makanan sama sekali tatkala tembok itu sudah didobrak. Benarlah nubuatan para nabi, bahkan ada orang yang sampai memakan dari keluarganya sendiri yang meninggal. Raja Zedekia mencoba melarikan diri namun tertangkap. Kisahnya sudah saya catat di dalam DDE 16 Agustus. Dan kemudian keluarga Zedekia dibunuh di depan mata Zedekia. Lalu mata Zedekia dicungkil dan setelah itu Zedekia dibawa ke Babel dan dipenjarakan sampai hari kematiannya. Tentara Babel kemudian membakar istana raja dan rumah rakyat, meruntuhkan tembok-tembok Yerusalem. Semua penduduk diangkut ke Babel oleh Nebuzaradan, komandan pasukan Babel. Namun Nebukadnezar memberikan perintah kepada Nebuzaradan untuk mencari Yeremia dan menyelamatkannya. Maka Nebuzaradan bersama dengan kedua perwira tingginya, Nebusyazban dan Nergal-Saneser, mencari Yeremia dan menemukan dia di penjara di pelataran istana, lalu dilepaskan dan dibawa ke Gedalia anak Ahikam, cucu Asafan, lalu kemudian meminta Gedalia ini mengantar Yeremia kembali pulang ke tempat asalnya. Maka Yeremia termasuk orang yang ditinggalkan di Yerusalem dan tidak diangkut ke Babel. Juga ada seseorang bernama Ebed Melek, orang Sudan yang hidupnya bersandar pada Tuhan. Dan Yeremia telah memberikan nubuatan sebelum tembok Yerusalem runtuh, bahwa Ebed Melek juga akan dilindungi Tuhan dan tidak akan dibunuh. Dan memang itulah yang terjadi. Lalu pada tahun ke-19 bulan 5 tanggal 10 pemerintahan Nebukadnezar, Nebuzaradan sang penasihat dan kepala pengawal pribadi raja datang lagi ke Yerusalem, membakar rumah Tuhan, istana raja, rumah orang-orang terkemuka di Yerusalem. Lalu semua anak buahnya meruntuhkan tembok kota dan merampas semua perkakas dari emas dan perak yang dibuat Raja Salomo, dan semua perunggu semuanya diangkut ke Babel. Imam Agung Seraya, Zefania wakilnya, 3 penjaga pintu rumah Tuhan, 7 penasihat pribadi raja yang masih di kota, panglima dan wakil panglima yang mengurus administrasi tentara, serta 60 pembesar lainnya disiksa lalu dibunuh. Rakyat yang masih ada di kota, yakni para pekerja ahli yang tersisa, orang miskin, orang yang telah lari ke pihak Babel, semuanya diangkut ke Babel oleh Nebuzaradan. Demikianlah orang-orang Yehuda diangkut dari negeri mereka dan dibawa ke pembuangan. Semuanya total 4.600 orang yang diangkut pada 3 tahap. Tahap pertama tahun ke-7 pemerintahan Nebukadnezar sejumlah 3.023 orang. Tahap kedua di tahun ke-18 pemerintahannya sejumlah 832 orang. Dan tahap ketiga di tahun ke-23 pemerintahannya sejumlah 745 orang. Maka hanya rakyat yang paling miskin dan tidak punya harta yang ditinggalkan di Yehuda, dan Raja Babel memerintahkan mereka untuk mengerjakan kebun anggur dan ladang-ladang yang ada di sana. Berita kejatuhan Yerusalem ini sampai ke pembuangan dicatat di Yehezkiel pasal yang ke-33.
Tahun ke-12 bulan 10 tanggal 5 dari masa pembuangan, seorang yang berhasil luput dari Yerusalem datang dan memberitahukan bahwa kota itu telah jatuh. Pada malam sebelum orang ini datang menemui Yeskiel, Yeskiel sudah merasakan kuasa Tuhan datang. Sehingga tatkala orang itu datang untuk berjumpa kepada Yeskiel, ia mendapati Yeskiel sudah bisa berbicara lagi dan tidak bisu. Dan Yeskiel menjelaskan, bangsa Yehuda mengklaim tanah Kanaan sebagai milik pusaka mereka yang diberikan melalui leluhurnya, yakni Abraham. Namun bukankah tanah semuanya milik Tuhan? Dan Tuhanlah yang memberikan kepada Abraham dan para keturunannya. Sayangnya keturunan Abraham ini tidak bertindak sesuai dengan leluhurnya Abraham. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan, melakukan berbagai ketidakadilan dan menimbulkan kejijikan di mata Tuhan. Maka tidaklah pantas keturunan ini menerima tanah warisan yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Dan akhirnya tanah Kanaan dibiarkan kosong oleh Tuhan karena penduduknya dibawa semuanya ke Babel. Saudara, menutup daripada pembahasan ini, kita akan melihat dari Yeskiel 33. Ayat yang pertama sampai yang ke-9 adalah pengulangan dari Yeskiel pasal yang ketiga yang saya sudah buat bahas di dalam DDE 17 Agustus. Dikisahkan di sana bahwa Tuhan telah mengangkat Yeskiel menjadi penjaga Israel. Dalam sebuah peperangan, penduduk kota akan memilih seorang dari mereka untuk dijadikan penjaga, memberikan peringatan saat melihat musuh datang. Penjaga inilah yang bertanggung jawab untuk memberitahukan akan penduduk kota. Jika penjaga lalai, maka kematian penduduk kota menjadi tanggung jawab sang penjaga. Namun jika penjaga sudah memperingatkannya, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penduduk kota. Apakah mereka mengindahkan tanda yang diberikan atau mengabaikannya? Tuhan telah memberikan peringatan berkali-kali melalui para nabinya. Namun penduduk Yerusalem tidak mengindahkannya. Dan karena mereka mengabaikannya, maka darahnya tertumpah atas mereka sendiri. Lalu dilanjutkan akan sebuah himbauan yang sangat penting yang hari ini ingin menjadi yang ingin kita pegang di dalam perenungan hari ini. Kalau engkau berbuat baik, konsistenlah. Namun kalau engkau berbuat salah, bertobatlah. Tuhan berkata bahwa orang jahat yang bertobat tidak akan dihukum. Namun orang baik yang kemudian berbuat dosa tak akan diselamatkan. Tuhan tidak menghendaki orang jahat mati dalam dosanya. Sebaliknya Tuhan ingin mereka meninggalkan dosanya, bertobat, dan kemudian menikmati kehidupan. Tuhan bisa saja berkata pada satu masa bahwa dia akan mati karena dosanya. Namun kalau ia berhenti berbuat dosa dan mulai melakukan apa yang baik dan benar, maka ia tidak akan dihukum mati. Tuhan tidak akan mengingat lagi dosa-dosa yang telah dilakukannya. Dan ia akan hidup karena melakukan apa yang benar dan yang baik. Sebaliknya, apabila ada orang yang baik lalu kemudian jatuh dalam dosa, maka kebaikannya yang dahulu tidak bisa menolong dia. Bisa saja Tuhan telah berjanji menyelamatkan dia saat dia berbuat baik itu. Namun jika ia mulai berbuat dosa dan berharap bahwa ia diselamatkan karena kebaikan yang pernah dilakukannya dahulu, ia keliru. Tuhan tidak akan mengingat lagi kebaikan yang pernah dibuat orang ini, dan orang ini akan mati karena dosa-dosanya. Itulah keadilan Tuhan, maka janganlah menuduh Tuhan tidak adil. Tuhan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Bagian ini memberikan sebuah tamparan yang keras bukan untuk kita, bahwa kita diminta untuk konsisten dalam berbuat yang benar di mata Tuhan. Janganlah ketika kita sudah melakukan yang benar, lalu kemudian berubah setia, sehingga kemudian Tuhan menjatuhkan hukuman pada kita. Di sisi lain, jika kita adalah orang yang berbuat dosa dan jahat, Tuhan terus memberikan kesempatan buat kita bertobat. Dan kalau kita bertobat, Tuhan akan menghapuskan semua dosa kita dan memberikan kehidupan yang indah buat kita. Saudara, di zaman yang bengkok ini, mudah orang untuk berbuat jahat. Maka mari kita berdoa supaya mereka boleh punya kesempatan bertobat. Dan di zaman yang bengkok ini, mungkin sulit untuk orang berjuang hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa mendukung mereka yang berbuat benar, supaya tetap konsisten menjaga kelakuannya. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan, kami ingin mendukung untuk
Orang-orang yang kami kenal, sanak keluarga kami, teman-teman kami di kantor, di sekolah, ataupun tetangga kami, orang-orang yang kami kenal Tuhan yang hidup di dalam dosanya. Kami memohon akan anugerah-Mu ya Tuhan, berikan pada mereka kesempatan untuk bertobat, untuk kembali kepada Engkau dan boleh hidup dalam kebenaran-Mu. Dan kami ingin mendukung untuk mereka yang hidup dalam kebenaran, mereka yang berperilaku setia, adil, jujur, tidak berbuat curang, mereka yang lembut hatinya dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, mereka yang terus memberikan kemurahan hati di tengah-tengah dunia yang saling mensikut kanan dan kirinya. Tuhan, kami mendukung mereka biar kiranya Engkau berikan kekuatan untuk tetap konsisten hidup dalam kebenaran-Mu. Jadikan mereka Tuhan saksi-Mu yang hidup dimanapun mereka berada, dan jangan biarkan mereka tergoda dan jatuh Tuhan ketika mereka dibully, ketika mereka diejek dan dihina oleh teman-temannya, ketika mereka mulai tergoda melihat orang-orang yang jahat tapi hidupnya sejahtera. Tuhan, kuatkan mereka untuk tetap hidup dalam kebenaran-Mu senantiasa. Saya percaya Engkau mendengar doa kami Tuhan. Orang yang benar akan semakin bertambah, dan orang yang berbuat jahat akan banyak yang bertobat. Doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Haleluya. Amin.